baru nyadar saya ternyata belum pernah baca buku aksi massa Bang. Padahal saya Madilog ada, dari penjara ke penjara, terus Care Polek. Terus jadi tertarik baca di kampung sambil mesen Gramedia online. Tahu-tahu dari rumah ada, pulang tak terusin lagi. Ya sebenarnya secara umum ya begitulah Tan Malaka ya. Namun di aksi massa ini cenderung ke respon dia atas pemberontakan 1926, betul ya, 1926 buruh gitu ya, buruh berontak. Terus dia memberikan seperti evaluasi atas itu, dan ternyata Tan Malaka ya dia tidak sepakat gitu dengan cara-cara seperti itu. Jadi kalau mau ya pergerakannya tidak dengan radikal gitu. Nah yang ya di sini sih khas Tan Malaka ya, dia itu tertokoh yang elitis gitu, maksudnya teoritis, filosofis gitu dapat, tapi teknis operasional itu dia ngerti gitu. Nah menurut saya buku ini termasuk yang gambarin itu. Jadi kalau di awal tuh dia cerita tentang kolonialisme, justru Indonesia dulu. Indonesianya itu seperti apa, bangsa kita itu seperti apa, terus ini revolusi ya. Sampai dengan kolonialisme itu apa, terus respon kita seperti apa gitu. Terus partai-partai di saat itu seberapa efektif sih gitu membawa aspirasi kita gitu. Dia itu mengkritisi istilah dia partai-partai borjuis Bang, karena dia kan cenderung ke partai komunis ya, dan lupa ya, Senka ya, ada pergerakan gitu Senka. Dia mengkritisi organisasi Budi Utomo. Budi Utomo itu menurut dia borjuis karena dia lahir dari ningrat kan, justru borjuis. Budi Utomo termasuk si Dosdeker ini si partainya, dan Syarikat Islam. Walaupun Tan Malaka sebenarnya lebih dekat ke Syarikat Islam kan, pada akhirnya dia bergabung. Kalau dari penjara ke penjara itu diceritakan kan dia sampai dekat dengan teman-teman Syarikat Islam, cenderung ke Syarikat Islam merah, ya kan, terpecah kan SI merah dan putih. Nah, dia cenderung SI merah, tapi dia ya di buku ini tuh mengkritisi gitu. Nah saya tertarik itu Bang Fikri, tertarik dengan bayangkan di tahun 1926 ada seorang yang bisa menggambarkan situasi politik saat itu dengan rapi dan detail seperti Tan Malaka. Maksudnya kalau sekarang kan kita gampang ya, mau ngomongin ini googling nyari partai ini bergerakan apa kayak. Kalau dulu kayak apa sih gitu, dengan keterbatasan, dan dia pun menjadi buronan di puluhan tahun kan, buruan Belanda. 100 tahun lalu. Ya, 100, maksudnya puluhan tahun menjadi buronan gitu Bang. Jadi kan kehidupan dia terbatas sekali kan aksesnya gitu. Dan dia mampu mengcapture kondisi politik saat itu. Dan menurut saya itu apik ya. Terus ya hal baru sih menurut saya baru termasuk paham cara pandang bagaimana Hindu ya dulu bangsa kita ini terdiri dari apa gitu. Dia yang agak unik tuh ketika ngomong Hindu dan Buddha, versinya Tan Malaka itu Hindu itu lebih aristokrat ya, lebih aristokrat. Buddha itu lebih, bahasanya apa sih? Aku jadi lupa kan. Iya, lebih demokrat ya, lebih ini kan, lebih egaliter. Ya kan, Buddha kan justru dia mengkritisi itu kan, dia turun dari seorang anak raja turun menjadi Buddha gitu. Nah, dia sudut pandang itu tuh dipetakan sama dia. Dari masyarakat kita itu campuran antara ya ada Hindunya, ada Buddhanya, ada Muslimnya, ada Kristen. Di bab-bab awal itu ketika ngomongin revolusi sama bangsa kita. Nah terus termasuk kalimat istilah dia itu sedah, empu sedah. Empu sedah itu ada di hidup tahun berapa itu? Dia menulisnya justru kegelisahan empu sedah. Sorry ya, catatan gue lenyap ya. Ternyata bukan ini yang saya bawa. Empu sedah itu dia menulis tentang besok kita akan dikuasai oleh bangsa kulit kuning. Nah terus
Dan ternyata ini ya, kegundahan, pesimisme, empu sedah. Jadi salah satu tokoh di Jalan Raja Jayabaya ya, dia menuliskan akan ada kulit kuning yang menguasai kita, pengaruh Tionghoa. Dan pada saat itu memang terus akhirnya bangsa Tionghoa cukup dominan di dalam politik maupun perekonomian kita. Apalagi yang baru ya, itu sih baru buat saya maksudnya ya. Saya ngerasa kayak sesuatu ya. Di Diponegoro juga dibahas. Kemudian macam-macam imperialismenya. Dia menghubungkan, nah ini satu hal yang menurut saya aku kagum gitu lah, 1926 dia itu cerita bagaimana kolonialisme di India, di negara-negara tetangga kita, terus bagaimana cara menghadapinya gitu. Makanya terakhir nanti di epilognya itu dia tulis tentang catatan seorang revolusioner versi ini. Khayalan seorang revolusioner itu sebenarnya setelah tadi Bang angkat kolonialisme di banyak negara di Asia itu, terus kira-kira kita mau ngapain sih gitu. Dan khayalan seorang revolusioner nih di epilognya nih Bang, itu kayak pidato. Saya ngelihatnya ini bahasa apa ya? Bahasa persuasif gitu ya. Jadi berapi-api dan mendorong. Kalau baca itu aku jadi, karena aku suka baca puisi ya, rasanya pengen gue baca kenceng gitu. Wah, ora sih. Karena cara nulisnya itu begitu. Mirip sama tulisan-tulisan Bung Karno. Bung Karno kan gitu kan. Bung Karno dari bukunya yang Bendera Revolusi, yang Sarinah. Bahkan Sarinah itu kan isinya kayak orasi dia gitu. Nah, di catatan epilognya Tan Malaka itu dia seperti itu, dan dia menggugah agar masing-masing kita ini adalah angkatan revolusioner, harus turun membantu yang lapar, membantu yang miskin, membantu yang hina, gitu, yang melarat, gitu, yang kehausan. Dia semangat berapi-api menaruh itu sampai dengan hak kemerdekaannya. Jadi itu 926 loh. Makanya aku tuh wow, kalau aku ngeliat timelinenya itu, pasti kan pemikiran Tan Malaka ini menjadi pemantik 1928 kan. Sumpah Pemuda kan, yang konon itu seperti lahirnya kita sebagai bangsa kan, walaupun belum merdeka, karena bunyi Indonesia yang udah ada. Jadi kayak runutan gitu, 926 udah ada seorang yang seperti Tan Malaka. Dan yang ini yang saya sampaikan, bahkan kalau Fahrudin Faiz itu dalam satu kontennya itu, dua tokoh yang, dua atau tiga ya, tiga tokoh di Indonesia yang tadi elit tapi sekaligus merakyat gitu, yaitu Bung Karno, Tan Malaka, dan satu lagi itu Gus Dur katanya. Maksudnya dia itu secara filosofi ada, tapi dia ke bawah itu bahasanya itu bisa nyambung. Nah, di buku ini terasa teknisnya seorang Tan Malaka pada lampiran. Jadi lampirannya itu ada rancangan untuk program proletar di Indonesia. Dan itu detail sekali. Apa yang harus kita lakukan dari aspek politik, ekonomi, sosial gitu. Jadi dia sekaligus ngasih caranya mau kayak apa gitu. Ya itu termasuk mengkritisi, jangan radikal. Kalau mau boikot, kalau mau aksi mogok gitu. Tapi dengan cara yang keukur dan sebenarnya kalau aku ini di luar buku ini ya Bang ya. Beberapa tokoh yang bercerita tentang Tan Malaka itu yang membedakan dengan tokoh PKI pada saat itu sebenarnya dia memandang Indonesia itu nggak buruh harusnya yang bergerak, nggak hanya buruh. Karena ada faktor variabel agama dominan yaitu Islam, mengapa nggak bergerak pendekatannya dari sudut pandang Islam. Ini bukan di buku ini sih, itu ada buku tentang hubungan Tan Malaka dan Tuhan. Itu sebenarnya yang membuat beberapa tokoh PKI benci banget sama Tan Malaka. Di akhir-akhir itu kan benci banget. Sampai kalau bahasanya siapa Bang? Ketua PKI terakhir itu Aidit ya. Aidit itu kalau nggak salah kan ngomong, ya Aidit belum ketemu Tan Malaka ya? Belum. Ketemu ya, dia ngomong malah saya pertama gantung Tan Malaka, kalau nggak salah gitu. Dia benci. Memang agak lebih muda ya di bawah Tannya. Jadi sebenarnya ini agak berbeda. Tan itu dia justru ngelihat lebih relate ke kondisinya gitu. Memang mirip-mirip pergerakannya ya. Konsep Marxisnya ada, tapi dia nggak serta-merta menggerakkan buruh, malah mengkritisi itu. Demikian cara saya membaca buku Aksi Masanya Tan Malaka. Cukup ya? Jatuh ya? Oh bukunya diginiin, Masya Allah, sesuai kontennya. Aksi massa, gini ya. Jadi terlihat natural ya.
Ya ini